PSK ini pergi haji. Hal yang mengejutkan terjadi setelah tiba di Tanah Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan ke Tanah Suci memang datang ke siapapun, bahkan seorang PSK pun tergerak hatinya untuk menunaikan haji di Tanah Suci. Bermodal uang dari hasilnya bekerja sebagai PSK, wanita ini pun pergi haji. Lalu apa yang akan terjadi di Tanah Suci? Perlu diketahui bahwa Tanah Suci bukanlah tempat membalas perbuatan dosa-dosa kita semasa di tanah air. Walau banyak kisah-kisah yang menyebut Tanah Suci tempat pembalasan dosa, namun nyatanya tidak selalu begitu. Kita seharusnya tidak takut terkena balasan saat pergi ke Tanah Suci. Tapi kita pergi ke Tanah Suci diniatkan hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang dimampukan sehingga bisa pergi haji ke Tanah Suci. Amin. Nah, kembali ke kisah PSK yang pergi haji. Kisah pertama datang dari Surabaya, Jawa Timur. Siti Azizah, PSK yang telah malang melintang di lokalisasi Doli, sudah berhasil menunaikan ibadah haji. Soal diterima atau tidak ibadahnya karena menggunakan uang haram untuk naik haji, itu bukan urusannya, tetapi biarkan menjadi urusan Allah. Namun yang terpenting baginya adalah niat tulus untuk menjalankan ibadah. Kepada wartawan, Siti mencurahkan isi hatinya. Dia mengaku terpaksa dan tidak pernah sebelumnya berniat menjadi PSK dan hidup di lokalisasi, seperti nasib membawanya sekarang. Saya tidak tahan dengan suami saya. Akhirnya saya cerai. Setelah cerai, saya terpaksa membanting tulang menghidupi anak saya. Anak saya ada 5. Untuk bisa bertahan hidup, saya terpaksa menjadi PSK, ujar Siti. Perempuan asal kota dingin Malang ini mengaku, dari hasil PSK dan melayani pelanggannya, dia berhasil menyekolahkan ketiga anaknya hingga lulus kuliah. Saat ini, masih ada 2 lagi anaknya yang duduk di bangku SMA. Saat ini, Siti sudah tidak lagi menjadi PSK. Dia sudah naik pangkat menjadi mucikari dan memiliki 17 anak buah. Hampir semua PSK yang bekerja untuknya adalah yatim piatu. Diambilnya PSK dari yatim piatu ini dengan alasan mereka butuh makan untuk hidup setiap hari, karena tidak ada lagi orang tua yang dapat menghidupi mereka. Saya harap anak-anak saya ini ke-17 PSK itu nantinya bisa dapat suami yang baik dan dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka. Dengan begitu mereka tidak lagi hidup dari sini, katanya dengan suara serak. Siti mengungkapkan dalam waktu dekat dia akan kembali berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah umroh. Sebelumnya, Siti sudah pernah menunaikan ibadah haji. Kedatangannya ke Tanah Suci ini tidak hanya tujuan ibadah semata, tapi juga mengharap barokah. Kisah serupa datang dari Banyuwangi, Jawa Timur, dikutip dari tempo.co. Penampilan Komsatun sejak 2 tahun terakhir ini tak pernah lepas dari penutup kepala. Pintu rumahnya pun lebih sering tertutup. Hanya toko kelontong di ruangan samping yang ia buka sejak pagi hingga malam. Komsatun memang tampil lebih alim sejak pulang berhaji pada 2011 lalu. Sebelumnya, ia bernazar akan berhenti menjadi muncikari bila mampu naik haji. Alhasil, nazarnya terpenuhi. Ia tidak lagi menampung PSK setelah resmi mendaftar naik haji tahun 2008. Komsatun adalah salah satu dari 7 mucikari di lokalisasi Sumberloh, Banyuwangi, Jawa Timur yang naik haji dari hasil pekerjaan menampung PSK. Setelah naik haji, beberapa mucikari memang meninggalkan lokalisasi. Tetapi Komsatun memilih tetap membuka warungnya di lokalisasi terbesar di Banyuwangi itu. Perempuan kelahiran tahun 1959 ini mulai berkenalan dengan dunia itu setelah ditinggal suaminya pada tahun 1980-an. Dia mulai bekerja sebagai buruh cuci baju para PSK. Untuk menambah pendapatan, dia juga membuka warung. Sedikit demi sedikit, Komsatun menyisihkan penghasilannya. Sekitar tahun 1995, dia akhirnya mampu mengontrak salah satu wisma dengan 3 kamar. Dia pun mulai menampung 3 PSK yang disebutnya anak buah itu. Kebanyakan PSK itu datang sendiri, ada pula yang diserahkan oleh perekrut. Namun penghasilan terbesar justru berasal dari tokonya yang menjual bir dan segala kebutuhan pokok. Komsatun bisa mengantongi 300.000 sehari. Awalnya, Komsatun tak tertarik naik haji. Namun akhirnya dia kepincut juga setelah Saripah, teman sesama mucikari, bisa naik haji dengan arisan. Maka pada 2006, Komsatun mulai bergabung dalam kelompok arisan naik haji. Dia mengisahkan pengalamannya berhaji.
Begitu mendarat di Arab Saudi, Kom Satun langsung bersujud di tanah. Dia menangis sekeras-kerasnya memohon ampun kepada Tuhan atas dosa-dosanya. Saya sadar bahwa naik haji dari pekerjaan seperti ini, katanya. Setelah pengakuan dosa itu, Kom Satun merasa lebih ringan. Seluruh tahapan ibadahnya di Tanah Suci bisa dilaluinya tanpa halangan. Ketika tiba di Indonesia, seorang kiai menyambut kepulangannya dan menorehkan kata Nur di depan namanya. Jadi nama saya sekarang Nur Kom Satun, katanya sambil tersenyum. Kom Satun memang tak mau lagi menerima PSK. Namun ia tak kuasa menutup toko yang menjadi sumber penghasilan satu-satunya. Apalagi suami keduanya juga pengangguran. Di toko itu Kom Satun pun masih pula menjual bir. Semoga kisah kali ini dapat kita ambil pelajarannya ya sobat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.